Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Tiga peserta Pilpres meminta agar pelaksanaan pemilu berjalan jujur dan adil hingga suportif. Hal ini diungkap para peserta Pilpres usai mendapatkan nomor urut Pilpres di KPU malam tadi. Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar meminta masyarakat untuk meneriaki jika menyebarkan foto atau video jika menemukan kecurangan. Hal serupa juga diungkapkan Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang menyebut jika ada yang curang itu merupakan pengkhianatan. Sementara Capres asal PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan laporkan jika ada praktik kecurangan karena jika didiamkan akan cederai demokrasi. Pengundian dan penetapan nomor urut Capres-Cawapres malam tadi berlangsung hangat. Dan yang menarik saudara, Capres dan Cawapres yang hadir melontarkan sindiran komitmen mewujudkan pemilu tanpa kecurangan. Kita akan ulas lebih dalam lagi bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada politisi Partai Golkar sekaligus Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Sudah ada Pak Aceh Hasan Sazili, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan melalui sambungan Zoom sudah ada politisi PDI Perjuangan sekaligus perwakilan dari TPN Ganjar Mahfud. Sudah ada Bang Andreas Hugo Pereira. Selamat sore Bang Andreas, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami politisi dari PKS sekaligus perwakilan Timnas Amin, Pak Pipin Sopian. Kita masih akan menunggu bersama. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Cynthia. Selamat sore, Cynthia. Ya, kalau dilihat malam tadi sebenarnya berlangsung cukup hangat ya. Berlangsung sangat meriah, kita juga melihat sangat banyak kedekatan. Kalau dari Pak Aceh sendiri, ini apa namanya, gimana melihat situasi malam tadi? Ya, secara kebetulan saya juga turut serta bersama dengan para tim pemenangan kampanye nasional dari pasangan Prabowo Gibran. Kita saling menyapa antara para tim pemenangan masing-masing, baik pasangan nomor 1 atau nomor 3. Dan memang kita melihat dan menempatkan pemilu itu ya harus dengan penuh kegembiraan. Ya, karena pesta ya. Karena ya namanya pesta tentu semua harus datang bukan dengan penuh kecurigaan yang macam-macam begitu ya. Tetapi harus ditempatkan bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Dan demokrasi itu tentu harus disambut dengan penuh kegembiraan. Dan yang paling penting bahwa masing-masing 3 pasangan calon ini ya harus kita gali dari mereka, dari kita semua gitu tentang bagaimana visi, misi, program yang akan ditawarkan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Gibran tadi malam tidak ikut tidak ikut speech lah istilahnya? Ya, hanya Pak Prabowo saja. Kalau Mas Gibran kan memang selalu menempatkan diri secara lebih proporsional lah, bahwa yang dikedepankan adalah presidennya. Tentu pada saat beliau diminta oleh Pak Prabowo, ya beliau pasti akan menyampaikan ya pandangan-pandangannya. Tetapi menurut saya ini salah satu fatsun yang ditunjukkan oleh Mas Gibran gitu. Bagaimana seharusnya memang kalau diminta ya beliau bicara. Kalau tidak kan tidak perlu saya. Berarti nggak diminta ya Mas Gibran untuk ngomong tadi malam ya? Saya akan ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau semalam itu kita melihatnya cukup dibagi ya. Ada Pak Ganjar membuka dan Pak Mahfud melanjutkan dengan pantun. Ini apakah memang sudah direncanakan atau seperti apa nih?
Ya pasti dong, artinya kalau pasangan yang kompak, solid, tentu setiap ya apalagi yang berkaitan dengan penampilan di publik dan juga berkaitan dengan ya peristiwa sepenting yang terjadi di KPU ini, tentu kedua pasangan tersebut, ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu berbagi peran di situ. Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ganjar kemarin, jelas ya, artinya pesan-pesan yang kita semua perhatikan, bahwa itu menunjukkan bahwa bagaimana meskipun kita di dalam situasi ya rukun, damai, tapi juga kita perlu saling mengingatkan, saling mengingatkan supaya tidak terjadi hal-hal yang ada di luar jalur skenario konstitusi sesuai dengan agendanya, sehingga Mas Ganjar mulai supaya jangan kita terjebak di dalam drama-drama seperti itu gitu. Dan itu saya kira pesan yang penting, karena indikasi-indikasi seperti itu kan sudah kelihatan di dalam beberapa waktu terakhir ini. Oke, jadi memang membagi tugas ya kalau dilihat tadi malam. Saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Mas Burhan melihatnya seperti apa sih pelaksanaan semalam, gaya tubuh, gaya bahasa para capres dan cawapres kita? Apa yang paling menarik menurut Mas Burhan? Enggak, ini kan bagian dari tradisi pemilu kita ya. Jadi Clit for Kids itu menyebut dengan istilah theater state, negara teater. Kalau di luar negeri sepertinya tidak ada pengundian nomor urut. Tapi dalam konteks Indonesia ada semacam inovasi kultural, pengambilan nomor urut di seremonialkan, jadi ada aspek performativity yang membuat tadi ada semacam pesta yang dimeriahkan oleh kehadiran calon maupun tim suksesnya. Dan pada titik itu saya sendiri sih tidak persoalan, apalagi tadi malam saya proses pengundian berlangsung sangat baik. Menurut saya ada banyak statement yang disampaikan oleh capres atau cawapres yang intinya kira-kira berbeda dengan narasi yang kita pernah diskusikan di 2019. Jadi narasi 2019 itu isunya isu politik identitas, sementara kalau kita summary-kan apa yang disampaikan tadi malam itu lebih banyak berkaitan dengan isu kecurangan pemilu dan netralitas aparat. Jadi isunya bergeser dan saya sama-sama penting ya kita mengadres isu bahaya politik identitas maupun ancaman pemilu yang curang, itu perlu kita adres bareng-bareng dan tinggal kita catat komitmen dari masing-masing capres dan tentu saja adalah penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Oke, sebelum kita lanjutkan dialog kita pada sore hari ini, kami akan tampilkan terlebih dahulu saudara pidato capres-cawapres semalam yang menyoroti soal kecurangan pemilu. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh
jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Dan di studio sudah bergabung bersama kami Pak Pipin Sopian, politisi PKS yang juga perwakilan dari Timnas Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ke studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pipin, kalau dilihat tadi malam, ini kan paling berbeda nih. Justru Caimin yang menyampaikan pidatonya dan juga mengungkapkan beberapa poin. Kenapa tuh? Ya, pasangan Amin ini duit tunggal. Duit tunggal. Pak Anies menyampaikan bahwa ini kesempatan bahwa cawapres itu bukan hanya cadangan, bukan ban serep, tetapi duit tunggal, dinamik duo, sehingga dua-duanya masih bisa berperan antara Caimin dengan Pak Anies. Jadi dan kualitasnya Gus Muhaimin kita melihat bahwa pembicaraannya, pidatonya kemudian menjadi referensi bagi Pak Prabowo juga Pak Ganjar gitu. Jadi saya kira ini menunjukkan bahwa kualitas Pak Anies dan Pak Muhaimin ini sama-sama punya kualitas untuk memimpin bangsa menjadi simbol perubahan bangsa ke depan. Oke, jadi memang sudah direncanakan bahwa memang keduanya harus saling menonjol gitu ya? Betul. Oke. Dan yang paling penting adalah pesannya bahwa kita ingin fair play, ya, ingin bermain jujur, dan memang ketiganya sudah komitmen sama-sama untuk mengiyakan, menyetujui apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin, tetapi waktulah yang akan menjawab siapa yang akan bermain fair play dan siapa yang bermain curang. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, setiap ataupun tiap masing-masing pasangan calon ini kan juga saling sindir, saling meminta untuk pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil dan tidak ada kecurangan. Sebenarnya apa sih kekhawatirannya? Apakah memang sudah masuk ada poin-poin ataupun potensi kecurangan? Iya, gini ya, bagaimanapun kan kekhawatiran berkaitan dengan Mas Gibran yang notabene putra presiden, menjadi salah satu kontestan Pilpres, itu ada kekhawatiran membuat playing field tidak rata. Satu kekhawatiran yang menurut saya masuk akal ya. Meskipun lagi-lagi, ini harus diingat ini ya, Cindy. Beda Pilpres 2019 dengan 2024 adalah, di 2019 itu capres petahana clear melawan capres yang diusung oleh partai-partai oposisi. Nah, jadi oposisi tidak punya akses apapun, sedikit pun terhadap instrumen kekuasaan di 2019. Di 2024, itu sebenarnya semua capres, cawapres, tentu dengan kadar yang berbeda-beda, itu punya akses terhadap kekuasaan, betapapun sedikit. Meskipun tentu Pak Prabowo Gibran bisa jadi aksesnya lebih banyak, karena ada presiden di sana. Tetapi calon yang didukung oleh PD Perjuangan juga punya akses terhadap instrumen kekuasaan. Termasuk Mas Anies, itu kan didukung oleh dua partai pemerintah. Meskipun lagi-lagi, ya, kita berharap, ini blessing in disguise-nya, karena masing-masing punya akses terhadap instrumen kekuasaan, yang terjadi adalah tawasobil hak, saling kontrol satu sama lain. Kalau dulu 2019, karena 100% partai pemerintah mendukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, tidak ada saling kontrol antar aparat. Kalau sekarang antar aparat saling kontrol. Karenanya diharapkan tidak terjadi malpraktek elektoral dan kecurangan. Oke, Pak Aceh, ada yang ingin ditanggapi? Accessible dibilang ya? Iya, saya sepakat ya dengan Mas Burhan ya, bahwa sekarang karena kita semua ini kan sebetulnya adalah keluarga besar Indonesia gitu ya. Karena itu dan yang sekarang berkontestasi tentu mereka memiliki akses terhadap kekuasaan. Seperti nomor 1 Pak Muhaimin adalah bagian dari pemerintahan, kita harus akui itu. Kemudian di kami ya Pak Prabowo jelas Menhan, Mas Gibran juga sama. Nah sekarang di nomor 3 Pak Mahfud adalah Menko Polhukam yang beliau sendiri punya kaitan langsung terhadap penyelenggara pemilu ya. Jadi karena itu menurut saya setuju
bahwa proses di dalam pemerintahan sendiri pasti akan saling mengawasi gitu. Di samping tentu masyarakat pun juga punya hak untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilu. Dan kita tahu bahwa penyelenggara pemilu pun juga merupakan produk dari proses politik yang dipilih oleh partai-partai yang ada di parlemen gitu ya. Termasuk juga di situ ada partainya Mas Pipin dan partai-partai yang lain. Baik. Jadi karena itu menurut saya di era demokrasi seperti sekarang ini kita semua punya tugas untuk bagaimana menjaga agar pemilu ini betul-betul fair play seperti yang diinginkan oleh ketiga pasangan calon ini. Dan juga artinya saling mengawasi ya, agar memang pemilunya berjalan dengan lancar dan juga tidak ada kecurangan. Saya akan ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau dilihat tadi malam ini kan ada sejumlah poin yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar juga membawa catatan. Apakah ini catatan yang memang harus terucapkan, harus disampaikan sehingga dinilai begitu penting? Ya, kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar tadi malam dengan catatan itu artinya beliau menyampaikan sesuatu yang sudah dipersiapkan gitu. Jadi kalau Mas Pipin bilang tadi mengiyakan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Imin, ya sebenarnya juga karena kebetulan sama dan mungkin karena apa yang dialami dalam proses perjalanan waktu ini memang ada pengalaman-pengalaman yang mungkin sama sehingga mereka menyampaikan secara terbuka dengan bahasa-bahasa yang lugas gitu. Kalau Gus Imin itu bicara dengan ilustrasi sepak bola, Mas Ganjar bicara dengan bahasa yang straightforward gitu, langsung gitu pada poin-poin persoalan yang kita alami dan ada indikasi-indikasi yang sudah muncul di publik hari-hari ini gitu. Oleh karena itu saya kira pesan dari Mas Ganjar itu jelas gitu, artinya kita tidak bicara lagi basa-basi gitu dalam arti bahwa penting bahwa kita menjaga keharmonisan seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Aceh, bahwa kita sebagai keluarga, tapi di dalam persoalan kontestasi ini kita bicara apa adanya sehingga dengan demikian saling mengontrol itu bisa berjalan di lapangan. Karena bisa jadi juga gitu di pusat atau yang secara nasional kita ada pandangan yang sama untuk kita menjalankan pemilu ini secara aman, damai, jurdil, langsung umum, bebas, rahasia. Tetapi di bawah mungkin ada oknum-oknum yang mungkin dengan inisiatif-inisiatifnya, upaya-upaya untuk cari muka, untuk kemudian mereka melakukan hal-hal yang di luar aturan main yang kita semua jaga bersama. Oke, saya ke Pak Pipin. Gimana Pak Andreas? Oke. Cari muka dan utang budi itu. Nah, itu masalah yang bisa membuat aparat kita tidak netral. Cari muka karena berkaitan dengan kelanjutan 2024 supaya mendapatkan Oke, ditahan dulu Mas Burhan. Porsi ya. Oke. Pak Pipin, kalau dilihat kan Caimin kemarin juga mengilustrasikan ini sebagai pertandingan dan mengajak masyarakat yang diilustrasikan penonton sepak bola untuk ikut campur tangan mengawasi. Memang apakah ada pesan dari yang ingin disampaikan? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saling sindir, pemilu jangan curang. Pak Pipin,
Pak Imin yang secara tegas mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Memang dari Timnas Amin ini sudah melihat ada tanda-tanda kecurangan atau sudah merasakan mungkin? Ya, sejak keputusan MK yang di luar kebiasaan, kemudian MK memutuskan untuk memberhentikan ketua MK, itu sebetulnya awal dari early warning bagi kita bahwa lapangan sepak bola, pertandingan, pemilu ini tidak datar. Sejak awal kita melihat itu. Sehingga apa? Amin tidak didukung oleh kekuasaan yang saat ini, mohon maaf misalnya, yang dipegang langsung oleh Pak Presiden. Pak Presiden langsung mendukung putranya dan mendukung Pak Prabowo, begitu ya. Terus tidak punya aparat di situ, ya, tidak punya aparatur di situ, penegak hukum. Nah, kami melihat apa solusi yang bisa kita berikan? Pengawasan semesta. Apa itu? Di mana rakyat langsung melihat, menonton langsung dan menyampaikan mana kira-kira ketika malam tadi ketiga paslon komitmen untuk jurdil, kira-kira siapa nih yang main curang? Siapa nih wasit, penegak hukum, KPU, Bawaslu yang tidak jujur, yang tidak menegakkan aturan misalnya. Jadi itu sebetulnya yang kita ngajak. Jadi rakyat Indonesia kita ingin tentu baik yang mau keberlanjutan, perubahan, kita butuh pemilu yang jurdil, yang sukses. Karena saya kira yang kita butuhkan adalah stabilitas politik, stabilitas ekonomi. Kalau Indonesia ingin maju. Dan bagi kami terima kasih, bersyukur. Ini adalah pertanda baik bagi kami di pasangan Amin diberikan nomor urut 1. Kami yakin insya Allah, mudah-mudahan ini juga pertanda baik. Nomor urut 1 insya Allah Amin menang 1 putaran dengan jujur dan adil. Tidak dengan memanipulasi, tidak dengan kecurangan. Kami ingin menang berkah bermartabat. Baik. Artinya meskipun Anda melihatnya pemilu tidak datar, jadi meminta bantuan semesta untuk ikut mengawasi. Betul. Pak Aceh, ada yang ingin ditanggapi mungkin dari pernyataan Pak Pipin? Saya kira kita semua punya komitmen yang sama ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan bahwa pemilu kali ini atau pilpres kali ini semua dalam posisi yang sama-sama berada di dalam pemerintahan, dan tema penting dari proses pemilu sekarang ini adalah karena kita keluarga besar, tentu kita mencari mana yang terbaik gitu ya. Dan apa yang disampaikan di dalam acara semalam ini kan sebetulnya adalah komitmen bersama. Tapi maaf saya potong. Kalau dari pasangan Prabowo Gibran sendiri merasakan tidak sih ada kecurangan atau potensi kecurangan? Loh, sekarang proses pemilu sedang berjalan. Masyarakat juga terlibat di dalam proses bagaimana mengawasi pemilu tersebut. Mereka bisa melaporkan jika memang ditemukan ada kecurangan. Kita jaga supaya jangan sampai netralitas pemilu ini tercoreng dan tercederai. Ya, gara-gara misalnya yang pada awalnya merasa berkuasa terhadap institusi negara yang seharusnya kita dorong netral, tapi ya kita bisa menyaksikan ada juga pihak-pihak yang mencoba untuk menarik gitu ya berbagai potensi-potensi tersebut. Karena kecurangan ini saya kira bukan hanya siapapun punya potensi. Ya kita katakanlah di partai kami, di koalisi kami punya kepala daerah. Jadi kalau ada pun silakan dilaporkan. Ya tentu saja itu punya hak bagi siapapun untuk bisa melaporkan tersebut. Baik, kami tangkap. Saya akan ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau Pak Ganjar semalam juga sempat menyinggung soal akhir-akhir ini banyak drakor. Demokrasi harus dipastikan baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Apakah memang demokrasi saat ini sedang dipertaruhkan? Ya, justru itu gitu. Justru Pak Ganjar menyampaikan apa adanya dengan peristiwa-peristiwa atau indikasi-indikasi peristiwa yang sudah terjadi gitu. Kita tidak bisa menutup mata, misalnya apa yang terjadi di Bali, terus kemudian yang terakhir di Pematang Siantar, dan kalau itu sifatnya terbuka bisa diteriaki langsung seperti apa yang disampaikan oleh Gus Imin tadi gitu. Cuman juga kita tahu bahwa ada intrik-intrik dan juga intimidasi-intimidasi yang dilakukan ya baik perorangan maupun ke organisasi, dan itu kan muncul ya karena bagusnya kita sekarang dengan media sosial orang bisa menyampaikan itu secara terbuka, sehingga memang ini harus dilakukan pengawasan, kontrol
yang bukan hanya oleh lembaga-lembaga pengawas pelaksanaan pemilu ini gitu, tetapi juga oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga terlibat, media, pers itu juga mengontrol. Karena juga tadi seperti yang saya sampaikan tadi gitu, bisa jadi ada oknum-oknum yang tadi ya cari muka lah, yang ingin menginvestasi jasa untuk ke depan, yang melihat bahwa kesempatan ini adalah kesempatan untuk ya istilahnya berbuat adil atau menyampaikan andilnya gitu untuk ke depan ya dia bisa diingat dan terlibat di dalam proses pemerintahan ke depan gitu. Sehingga hal-hal ini disampaikan secara terbuka dan tidak basa-basi, meskipun kita tahu bahwa kita datang untuk sama-sama menjaga harmonisasi daripada peristiwa kemarin untuk pengambilan nomor urut itu, tetapi juga kita bicara apa adanya gitu. Supaya kita semua juga tahu, masyarakat juga tahu bahwa ada hal-hal, ada indikasi-indikasi peristiwa yang sudah terjadi dan jangan sampai itu kemudian terjadi lagi pada event-event berikutnya. Baik, terakhir saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini saling sindir pemilu jangan curang. Dari narasi-narasi pasangan calon ini Anda melihatnya seperti apa dan apa yang patut dikritisi? Ya, memang narasi itu sepertinya dialamatkan kepada pasangan nomor urut 2 ya. Karena bagaimanapun Mas Gibran putra presiden dan dikhawatirkan Presiden Jokowi tidak netral. Sebagai pribadi jelas sulit untuk mengharapkan Presiden Jokowi netral karena Mas Gibran adalah putra beliau. Tetapi Presiden Jokowi terikat oleh etika politik, terikat oleh undang-undang. Dan jangan lupa untuk menghadirkan pemilu yang adil, yang netral, yang legitimate, itu bukan hanya kepentingan kita sebagai bangsa, tapi juga kepentingan subjektif Presiden Jokowi. Karena beliau masih menjadi presiden ketika kontestasi elektoral itu diadakan di Februari 2024. Jadi kalau misalnya pemilu 2024 dicap tidak adil, tidak netral, itu yang rugi adalah Presiden Jokowi sendiri. Karena nanti akan dianggap sebagai presiden yang gagal menghadirkan pemilu yang legitimate. Jadi poin saya, ini bukan hanya untuk kepentingan kita menghadirkan pemilu yang jurdil, tapi juga kepentingan Presiden Jokowi. Dan karenanya Presiden Jokowi punya insentif untuk all out, bukan sekedar gimmick, menghadirkan pemilu yang otentik. Dan apalagi nih, kan per hari ini Pak Prabowo Gibran yang direstui oleh Presiden Jokowi kan on the track tuh. Kemenangan. Kalau misalnya menang tetapi digugat karena dianggap curang, itu kan jadi rugi sendiri. Jadi justru pada saat sekarang komitmen untuk menghadirkan pemilu yang netral harus berkali-kali lipat dihadirkan oleh top pimpinan nasional kita yaitu Presiden Jokowi. Baik, pesannya begitu padat, sepertinya sudah menjadi bagian dari kita semua di sini. Terima kasih sekali lagi Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, dan juga Bang Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, dan Pak Aceh Hasan Sazili, terima kasih, dan juga Pak Pipin Sofian, terima kasih sudah bermacet-macet ke sini. Terima kasih, selamat sore.